Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Selvia, perwakilan dari kelompok 4. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tugas besar dari mata kuliah Teknologi Media Komunikasi. Perkembangan media komunikasi dari berbagai zaman. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman sekelompok saya, M. Aditya. Perkembangan media komunikasi dari berbagi zaman. Perkembangan teknologi komunikasi sangat asik disimak perkembangannya dari masa lalu hingga ke masa modern sekarang ini. Hal yang perlu kamu pahami, berbagi media tersebut telah digunakan dan banyak juga yang sudah ditinggalkan karena sudah ada yang lebih canggih. Alat komunikasi ini digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang. Beberapa dari mereka tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan, namun juga menghasilkan informasi. Berbagai jenis alat komunikasi tradisional. 1. Asap. Saat tersesat di hutan, media komunikasi paling efektif digunakan adalah asap. Dengan mengempul asap secara terstruktur, orang yang melihat kepulan asap yang dibuat akan mengerti bahwa kepulan asap yang dihasilkan adalah sebuah pesan meminta pertolongan. 2. Daun lontar dan prasasti. Pada zaman dahulu, orang berkomunikasi dengan tulisan, biasanya media untuk menulis orang di zaman dulu adalah pada daun lontar maupun pada prasasti atau batu yang diukir. Selanjutnya dibacakan oleh Adis. Ketiga, ada lonceng dan kentongan. Macam-macam alat komunikasi tradisional, yang pertama adalah lonceng dan kentongan. Alat-alat ini adalah alat yang mengeluarkan suara, maka dari itu ada beberapa alat yang mengeluarkan suara lainnya yang dijadikan macam-macam alat komunikasi tradisional. Lalu ada yang keempat, merpati pos. Merpati pos juga sempat menjadi alat komunikasi pada zaman dahulu. Mungkin kalian juga sering melihat di film-film yang berlatarkan zaman dahulu bahwa mereka menggunakan. Lalu ada yang kelima, yaitu telepon kaleng. Telepon kaleng ini adalah alat tradisional yang sering dipraktikkan di sekolah karena pembuatannya yang mudah dan jarak komunikasi dengan telepon kaleng ini memang tidak bisa terlalu jauh, hanya sekitar 5-10 meter saja. Lalu yang keenam ada surat. Macam-macam alat komunikasi tradisional, yang selanjutnya adalah surat. Surat tentunya menjadi salah satu alat komunikasi yang paling tepat dalam menyampaikan kabar maupun informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fatan. Selanjutnya ada telegraf. Telegraf merupakan alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai kontak dalam bentuk pulsa listrik. Kabel-kabel tembaga yang terdapat berfungsi untuk mengirim sinyal jarak jauh. Nah, yang kedelapan ada surat kabar. Surat kabar ini ada koran surat kabar merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan yang ada gambarnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Azmi Zulfikar. Macam-macam alat komunikasi modern. 1. Telepon kabel. 2. Telepon genggam. 3. Radio. 4. Televisi. 5. Komputer. Next. Teknologi dan epistemologis, kedudukan manusia dan perkembangan teknologi komunikasi. Permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau perkembangan ilmu pengetahuan sungguh-sungguh menepati janji awalan 200 tahun yang lalu.
pasti orang tidak akan begitu mempermasalahkan akibat perkembangan ilmu pengetahuan bila penerapan ilmu benar-benar merupakan sarana pembebasan manusia dan keterbelakangan yang dialami sekitar 1800 dan 1900-an dengan menyediakan keterampilan Kauhou yang memungkinkan manusia dapat mencari nafkah sendiri tanpa bergantung pada pemilik modal. Maka pendapat bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan atas dasar patokan-patokan ilmu pengetahuan itu sendiri secara murni tidak akan mendapat kritikan tajam seperti pada abad ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Pada era globalisasi saat ini, penguasaan teknologi menjadi pretise dan indikator kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju jika memiliki tingkat pengusahaan. Sedangkan negara-negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering disebut sebagai negara gagal atau failed country. Pada satu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga sudah ditemukan formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata, kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dede Nisa. Teknologi yang sedang melanda kehidupan kita sekarang juga ibarat orang yang betah tinggal di samping kandang ayam tadi. Saking asiknya dia tidak sadar bahwa teknologi layar membuat dia terpinggirkan dari sebuah kebutuhan mendasar. Dia hanya berimajinasi sesuai dengan apa yang ditayangkan televisi. Apalagi yang menonton itu adalah anak-anak yang belum mampu membedakan antara nyata dan visual. Tuntutan melarang penayangan acara Smackdown di salah satu stasiun televisi adalah suatu contoh betapa besarnya akibat acara tersebut bagi kepribadian anak. Anak sekolah dasar dan menengah yang meniru apa yang mereka tonton dan tidak segan-segan berbuat sadis sehingga berakibat fatal bagi fisik dan bahkan ada yang meninggal. Manusia saat ini benar-benar telah menjadi budak dari teknologi. Berdasarkan survei yang dilakukan Sturi Envoy, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam password digital, yang melakukan survei terhadap 1.000 orang di Inggris menyimpulkan bahwa mahasiswa masa kini mengalami nomofobia, yaitu perasaan cemas dan takut jika tidak bersama telepon selulernya. Pengertian media baru atau neomedia pada era sekarang ini, jaringan internet sangat memudahkan orang dalam mengakses bentuk-bentuk baru di media komunikasi. Neomedia mencakup berbagai aspek. Pertama, sebagai hiburan, kesenangan, dan pola konsumsi media. Kedua, neomedia merupakan cara baru dalam merepresentasikan dunia sebagai masyarakat virtual. Ketiga, merupakan bentuk hubungan baru antara pengguna dengan teknologi media.
Penyebaran hoaks menimbulkan keresahan masyarakat. Saat ini penyebaran informasi atau berita bohong makin marak. Berdasarkan survei Mastel tahun 2017 mengungkapkan bahwa masyarakat menerima hoaks setiap hari lebih dari 1 kali. Saluran yang paling banyak digunakan dalam penyebaran hoaks adalah media sosial. Fenomena hoaks di Indonesia menimbulkan keraguan terhadap informasi yang diterima dan membingungkan masyarakat. Hal ini dimanfaatkan pihak yang media ini menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Media online tidak hanya mengubah cara menyampaikan informasi, tetapi juga mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut. Selanjutnya dibacakan oleh Adis. Siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya banyak informasi atau berita yang disebarkan secara individu atau berkelompok. Lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi hoax. Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Cara menyikapi dan mengatasi berita hoax. Yang pertama adalah jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Artikel dengan judul clickbait memiliki isi yang sama sekali tidak berhubungan dengan headline artikel. Lalu selanjutnya ada bersikap kritis terhadap apapun yang didapat. Seperti yang telah diketahui, siapapun bisa menulis berita di internet. Namun, tak semua orang memiliki kapasitas serta tanggung jawab terhadap apapun yang ditulis. Untuk itu, kalian harus mencari tahu apakah berita tersebut valid atau hoax. Utamakan logika. Selanjutnya, selalu gunakan logika saat mendapati suatu berita yang belum diketahui kebenarannya. Seperti berita tentang konspirasi corona yang santer terdengar hingga broadcast yang menggiring opini agar masyarakat meninggalkan protokol kesehatan karena disebut bahwa corona hanya akal-akalan. Lakukan informasi, selalu tanyakan kepada lembaga yang bersangkutan. Lembaga profesional tidak akan mungkin sembarangan dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Laporkan konten yang mengandung hoax. Cara mengatasi berita hoax yang cukup efektif adalah melaporkannya kepada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah Kominfo. Anda bisa mengirimkan email berisi aduan ke aduan-konten@gmail.ominfo.go.id. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.